Yo, selamat datang di Freaks Channel. Kali ini Mimin akan kembali membahas manga Sumatsu no Valkyrie pada chapter terbaru, chapter 84. Oke, langsung saja. Pertama, seperti biasa, pada chapter sebelumnya kita diperlihatkan pertarungan puncak pada ronde 9 dalam duel antara sang dewa matahari Apollo melawan sang raja Sparta Leonidas. Duel tersebut berlangsung dengan cukup epik, di mana Apollo sempat mengeluarkan senjata pamungkasnya yaitu panah Artemis, namun Leo berhasil membuat Apollo tidak bisa menggunakan panah tersebut. Dan pertarungan ronde 9 pun diakhiri dengan adu serangan ultimate mereka, yang mana hasilnya adalah kekalahan telak Leonidas. Tidak ada unsur kecurangan atau taktik dalam adu serangan ini. Leonidas kalah murni karena serangan Apollo lebih kuat daripada pertahanan Leonidas. Dan ya, chapter ini pun ditutup dengan gugurnya petarung dari kubu manusia yang membuat kubu dewa menjadi unggul 1 poin, yaitu 5-4. Nah oke, masuk pada chapter terbaru. Chapter kali ini berjudul Hitokiri dan Kamikiri, atau jika diterjemahkan artinya adalah pembunuh manusia dan pembunuh dewa. Panel pertama sendiri dibuka dengan sorakan meriah dari kubu dewa atas kemenangan Apollo. Di arena sana Apollo masih tengil seperti biasa dan sedang menikmati momen kemenangannya. Sementara di sisi lain, semua kubu dewa hanya memuji dan memberikan respek pada Apollo. Sampai akhirnya salah satu pendukung Apollo meminta dirinya untuk segera mengobati luka yang ia derita, khususnya luka di wajah Apollo. Namun Apollo pun menjawab kalau luka tersebut bukanlah masalah. Justru sebaliknya, luka tersebut adalah bukti bahwa Apollo bertarung dengan segenap jiwa raganya melawan Leonidas. Dan ya, Apollo pun meninggalkan arena dengan epik. Berikutnya di sisi lain, para pendukung Leonidas yaitu para bangsa Sparta tentunya merasa sangat sedih atas kekalahan Leonidas. Namun kesedihan tersebut tak berlangsung lama karena Hagis langsung menyuruh bangsa Sparta yang lain untuk berhenti menangis dan membusungkan dada mereka untuk memberikan rasa hormat dan kebanggaan pada Leonidas serta bangsa Sparta itu sendiri sebagai bangsa yang terkuat. Selanjutnya adegan pun berpindah pada kelompok Sasaki dan Okita. Di sana Haris terlihat sedih karena melihat kematian Geirolul. Di sisi lain, Sasaki dan Isami Kondo sama-sama mengagumi pertarungan Leonidas. Kalau Leo sangat pantang menyerah, bahkan dengan lawan sang matahari sekalipun. Sementara itu, Okita justru merasa iri karena Leonidas bisa bertarung habis-habisan dan menjemput kematiannya sendiri. Karena sedikit flashback, dalam kehidupannya dahulu, Okita mati karena penyakit. Lalu berikutnya, adegan pun menyorot pada Geir dan Brunhild yang sedang memilih petarung berikutnya. Di sana Geir terlihat sangat sedih atas kematian Geirolul. Akan tetapi, Geir pun langsung menguatkan dirinya sendiri dan membulatkan tekadnya kalau 2 kekalahan lagi, maka umat manusia akan hancur. Dengan keteguhan yang kokoh, Geir pun siap mendengar rencana Brunhild berikutnya. Akan tetapi, alih-alih ikut bersemangat, di sini Brunhild justru merasa stres brutal karena dirinya benar-benar tidak memiliki rencana apapun untuk mengirim siapa yang akan bertarung di ronde berikutnya. Dengan hanya tersisa 2 kekalahan lagi, tekanannya begitu besar. Brunhild tidak boleh sampai membuat pilihan yang salah. Maka dari itu, ia pun sangat bingung. Saat ini ada 5 petarung tersisa, yaitu Rasputin, Shimo Haiha, Nostradamus, Sakata Kintoki, dan tepat di momen ini Okita pun muncul di ruangan Brunhild. Lalu tanpa basa-basi, Okita langsung mendeklarasikan kalau dirinya tak akan kalah dari siapapun. Tak memiliki banyak pilihan lain, Brunhild pun akhirnya mempercayai Okita, dan dengan ini petarung kubu manusia pada ronde 10 pun sudah ditentukan, yaitu sang kapten Shinsengumi Okita Souji, yang mana menariknya Brunhild juga menyebut Okita sebagai pembunuh manusia terkuat dalam sejarah. Perlu diketahui kalau dalam sejarah aslinya tidak ada yang menyebutkan kalau Okita memiliki julukan tersebut, yang artinya julukan pembunuh manusia ini murni dari manga SNV. Tapi jika harus cocokologi, sepertinya julukan tersebut berasal dari betapa hebat dan ganasnya Okita saat masih menjabat sebagai pemimpin Shinsengumi. Buat yang gak tahu, Shinsengumi sendiri adalah regu elit kepolisian Jepang yang menjaga Kyoto saat zaman Keshogunan Tokugawa. Pada masa ini, regu Shinsengumi juga dikenal sebagai kelompok pembunuh dari fraksi Sabaku atau Keshogunan.
Dan dirumorkan Shinsengumi bertanggung jawab atas beberapa insiden pembunuhan. Maka dari itu, dengan Okita sebagai kapten kelompok tersebut, tak heran kalau dalam manga SNV, Okita Souji dikenal sebagai pembunuh manusia terkuat dalam sejarah. Lalu selanjutnya, adegan pun menyorot pada konferensi para dewa. Hampir semua petarung dari kubu dewa yang tersisa hadir di sana. Perbincangan pun dibuka dengan Loki yang sedikit memancing Shiva, akan tetapi Shiva tidak terpancing. Terlepas dari itu, terlihat kalau saat ini 3 lengan Shiva yang hancur pun sudah sembuh. Sementara di sisi lain, melihat kelakuan Loki, Odin pun memperingatinya untuk bersikap sopan. Lalu berikutnya, Ares pun memberitahu Zeus kalau Beelzebub dan Apollo tak akan datang. Mengetahui hal itu, ditambah Shiva juga sudah mulai terlihat tidak sabar, Zeus pun memulai rapat mereka dan berkata kalau sekarang adalah waktunya untuk mengakhiri pertarungan Ragnarok. Karena hanya dengan 2 kemenangan lagi untuk kubu dewa, maka Ragnarok akan berakhir dan umat manusia akan dimusnahkan. Lalu pada momen ini, seorang dewa dengan penuh semangat mengangkat tangannya dan meminta Zeus kalau dirinya lah yang akan bertarung di ronde berikutnya. Dan dewa tersebut adalah sang dewa kematian dari Mesir, Anubis. Jika melihat dari penampilannya, kalau diperhatikan sih lagi-lagi Anubis pun memiliki rupa yang jauh dari mitologi aslinya. Alih-alih tinggi besar dengan kepala anjing yang sangar, Anubis versi SNV justru memiliki sifat yang terkesan childish dengan perawakan yang standar mungkin sebesar Zerofuku. Tapi terlepas dari itu, Anubis pun langsung melompat ke hadapan Zeus dan berkata kalau dirinya sudah dengan sangat sabar menunggu gilirannya. Maka dari itu, berhubung saat ini harusnya yang maju adalah dirinya, Anubis pun sangat bersemangat. Dan dengan sedikit kegilaan, Anubis juga mengeluarkan aura yang sangat mengancam salah-salah jika Zeus justru malah menolaknya. Akan tetapi di sini dengan santai Zeus pun bertanya terlebih dahulu tentang pendapat Dewa Nordi. Loki tidak masalah dengan hal tersebut, sementara Odin juga menyetujuinya. Dan berhubung sejak awal Anubis memang direncanakan untuk turun di ronde 10, akhirnya Anubis pun mendapatkan lampu hijau untuk bertarung di ronde 10 nanti. Akan tetapi di tengah kesenangan Anubis itu, sialnya tiba-tiba seseorang membuka pintu ruang rapat tersebut yang tidak lain dan tidak bukan orang tersebut adalah sang dewa laut dan petir dari mitologi Shinto, yaitu Susanoo no Mikoto. Di sini dengan entengnya Congor Susanoo berkata kalau dirinya lah yang akan maju di ronde berikutnya. Sebelum lanjut terkait dengan penampilan Susanoo ini, menurut Mimin sangat abis. Susanoo memiliki perawakan yang bahkan lebih besar dari Ares. Lalu tidak hanya penampilannya saja, aura Susanoo juga sangat berat dan mengerikan. Bahkan Ares sampai bilang kalau berada dekat dengan Susanoo saja, tubuhnya seperti akan hancur. Tapi terlepas dari itu, Susanoo pun masuk ke dalam ruangan. Dan meskipun dengan aura yang terlihat begitu mengerikan, di sini Anubis justru mengejek Susanoo kalau Zeus baru saja menentukan dirinya lah yang akan maju di ronde berikutnya. Tapi dengan santai, Susanoo kembali berkata meskipun begitu dirinya lah yang akan maju di ronde berikutnya. Anubis pun marah dan kembali menegaskan kalau dirinya telah dipilih untuk maju di ronde 10 nanti. Susanoo pun akhirnya mengerti maksud Anubis, namun Susanoo tidak peduli. Anubis tentunya semakin dibuat kesal dan menjelaskan lebih panjang lebar lagi. Namun lagi-lagi Susanoo tetap tidak peduli. Dan ya, bahkan saking kesalnya Anubis, perkataannya hingga tidak bisa dimengerti. Sementara itu, di sisi lain, melihat perlakuan Susanoo pada Anubis, Shiva pun berkomentar kalau dirinya sangat mengerti perasaan Anubis. Kalau hal tersebut sangatlah menyebalkan. Secara seperti yang kalian tahu, Shiva juga mengalami hal yang sama seperti Anubis, di mana gilirannya diserobot terus oleh Zeus, bahkan hingga 3 giliran. Berikutnya adegan pun kembali pada Anubis Susanoo. Di sini Anubis tak paham lagi dengan kelakuan Susanoo. Namun Susanoo masih bersikeras kalau dirinya lah yang akan maju berikutnya. Capek dengan betapa keras kepalanya Susanoo, Anubis pun menangis dan menyerahkan gilirannya pada Susanoo. Zeus pun memastikan apakah Anubis benar-benar mau menyerahkan gilirannya dan Anubis pun mengiyakan.
Akan tetapi di sini Zeus juga bertanya kenapa Susanoo sebegitu inginnya untuk maju di ronde ini. Dan Susanoo pun menjawab kalau alasannya karena yang akan maju dari kubu manusia pada ronde 10 nanti adalah sang pembunuh manusia terkuat, yaitu Okita Soji. Mendengar hal itu, Ares pun terkejut bagaimana Susanoo bisa mengetahui siapa yang akan maju di kubu manusia berikutnya. Dan yap, alasannya karena Hermes lah yang memberitahu Susanoo terkait informasi tersebut. Yang mana mendengar hal itu, Ares pun langsung memandang rendah Hermes kalau hal tersebut tidak etis. Nah, tapi yang menarik pertanyaannya, apakah Hermes memang tidak sengaja melihat Brunhild memilih Okita Soji atau ada sesuatu yang lebih konspirasional kalau Hermes sebenarnya bekerja sama dengan Brunhild? Karena dalam ending season 1 animenya ada sebuah adegan yang tidak ada dalam manga, di mana kita diperlihatkan Brunhild yang sedang membicarakan sesuatu dengan Hermes. Geir yang baru datang pun bertanya pada Brunhild apa yang mereka bicarakan. Namun Brunhild terlihat merahasiakan pembicaraan tersebut. Ya, tapi terlepas dari itu, lanjut cerita mengetahui kalau sang pembunuh manusia terkuat Okita Soji lah yang akan maju berikutnya. Susanoo pun sebagai penyandang gelar sang pembunuh dewa terkuat akan turun untuk menghadapi Okita, dan chapter pun ditutup sampai di sana. Oke, di akhir pembahasan dari Mimin mungkin ada yang bertanya kenapa Susanoo menyebut dirinya sebagai pembunuh dewa terkuat. Jadi dalam mitologi aslinya, sang dewa Susanoo ini memiliki perilaku yang bermasalah. Susanoo bertengkar dengan saudarinya, yaitu sang Dewi Matahari Amaterasu. Dalam keadaan marah, Susanoo merusak ladang dan benda-benda milik Amaterasu. Amaterasu yang marah kemudian mengurung diri ke dalam gua yang menyebabkan dunia menjadi gelap. Dalam rangka untuk mengembalikan matahari dan membuat Amaterasu keluar dari gua tersebut, dewa-dewa lain pun melakukan upaya untuk menghentikan Susanoo agar tidak terus berbuat ulah. Yang mana selama proses tersebut, Susanoo diceritakan banyak membunuh dewa-dewi yang mendatanginya. Lalu selanjutnya di akhir panel tadi kita juga diperlihatkan sebuah narasi yang menyebutkan kalau Kendo atau Kenjutsu itu berasal dari Susanoo. Sebenarnya apa maksud dari narasi itu? Jadi Kendo atau Kenjutsu sendiri merupakan seni bela diri dari Jepang dengan menggunakan senjata pedang, atau simpelnya Kenjutsu adalah teknik berpedang. Nah, Okita Soji sendiri dikenal sebagai samurai dengan penguasaan Kenjutsu yang sangat hebat. Maka dari itu, selain gelar Okita dan Susanoo yang sama-sama pembunuh terkuat, Susanoo juga merupakan penemu bela diri Kenjutsu yang sangat dikuasai oleh Okita. Maka dari itu, menurut Mimin, pertarungan ini akan cukup menarik untuk melihat bagaimana interaksi antara Okita sebagai si pengguna Kenjutsu terkuat melawan Susanoo sebagai si penemu Kenjutsu itu sendiri. Nah, mungkin kurang lebih itulah pembahasan dari Mimin untuk chapter terbaru ini. Mohon maaf untuk kesalahan dan kekurangannya. Like, share, subscribe kalau suka. Komen, beri kritik dan saran. Terima kasih telah menonton. Ciao.